Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adabila dari kelas Biologi A semester 4 dengan NIM 19081106025. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait siklus hidrologi. Siklus hidrologi sendiri adalah sebuah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer atau ke angkasa dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Selain berlangsung secara terus-menerus, siklus hidrologi ini juga merupakan siklus yang bersifat konstan pada sembarang daerah. Siklus hidrologi sendiri dimulai dengan terjadinya penguapan air ke udara. Air yang menguap tersebut kemudian mengalami proses kondensasi atau penggumpalan. Nah, penggumpalan ini terjadi di udara yang kemudian membentuk gumpalan-gumpalan yang dikenal dengan istilah awan. Awan yang terbentuk kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan atau salju yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim dan cuaca. Butiran-butiran air tersebut sebagian ada yang langsung masuk ke permukaan tanah atau infiltrasi dan sebagian mengalir sebagai aliran permukaan. Aliran permukaan ini yang mengalir kemudian masuk ke dalam tampungan-tampungan seperti danau, waduk, dan cekungan tanah lain. Selanjutnya terulang kembali rangkaian siklus hidrologi tersebut. Ada beberapa istilah dalam siklus hidrologi. Yang pertama yaitu presipitasi. Presipitasi sendiri adalah sebuah proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Jumlah presipitasi yang turun ke bumi tidak tetap dan bentuk maupun jumlahnya. Bentuk presipitasi yang jatuh ke bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, hujan es. Bervariasi bentuk dari jumlah presipitasi yang jatuh ke bumi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor klimatologi di atmosfer seperti tekanan atmosfer, angin, dan temperatur. Selanjutnya itu ada infiltrasi. Infiltrasi sendiri adalah proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Proses infiltrasi dapat berlangsung secara vertikal dan horizontal. Proses infiltrasi secara vertikal disebabkan oleh adanya gaya gravitasi dan dikenal dengan sebutan perkolasi. Proses infiltrasi yang terjadi secara horizontal disebabkan oleh adanya gaya kapiler yang dikenal sebagai aliran antara atau interflow. Lalu selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi sendiri adalah yang berarti penguapan sebagai sebuah proses pertukaran molekul air di permukaan menjadi molekul uap di atmosfer. Evaporasi ini menjelaskan bahwa dalam hidrologi penguapan dibedakan menjadi evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada permukaan air, sedangkan transpirasi adalah penguapan yang terjadi melalui peranan tanaman. Transpirasi dapat terjadi mengingat jumlah air hujan yang turun tidak sepenuhnya dapat mengalir, melainkan ada beberapa jumlah air hujan yang tertahan pada tanaman. Proses evaporasi sendiri terbagi atas dua kejadian yang berkesinambungan, yaitu interface evaporation dan vertical vapor transfer. Interface evaporation adalah transformasi air menjadi uap air di permukaan, sedangkan vertical vapor transfer adalah proses pemindahan lapisan udara yang kenyang uap air dari proses interface evaporation. Lalu ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah evaporasi dari permukaan lahan yang ditumbuhi tanaman. Pengertian evaporasi sendiri secara sederhana adalah proses evaporasi dan transpirasi yang terjadi secara bersamaan. Evapotranspirasi menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah siklus hidrologi karena evapotranspirasi bernilai sama dengan kebutuhan air konsumtif yang didefinisikan sebagai penguapan total dari lahan air yang diperlukan tanaman. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.